Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldis Indar Nur Pratiwi dengan NIM 2311306073, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 akan menjelaskan tentang konsep integrasi nasional. Di sini saya mengambil beberapa pengertian integrasi nasional. Yang pertama ada secara politisi. Integrasi nasional merupakan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologi, integrasi nasional merupakan proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang beraneka ragam untuk mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan bentuk persatuan dan kesatuan antara beragam kelompok sosial dan budaya dalam suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah syarat integrasi nasional. Yang pertama, adanya kesadaran. Dengan kesadaran ini, individu-individu dalam masyarakat dapat merasa terikat satu sama lain dan memiliki komitmen untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Syarat integrasi nasional yang kedua adalah adanya konsensus bersama. Dengan adanya konsensus bersama ini, masyarakat dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat persatuan nasional. Syarat yang terakhir adalah adanya nilai dan norma. Dengan adanya nilai dan norma yang diterima secara luas, masyarakat dapat merasa terikat satu sama lain dan mendukung kesatuan dan kebersamaan dalam bangsa. Selanjutnya ada jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama ada asimilasi. Dalam konteks integrasi nasional mengacu pada proses di mana kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya atau etnis berusaha untuk menyatu atau disatukan dalam satu identitas nasional yang homogen. Jenis yang kedua adalah akulturasi. Dalam konteks integrasi nasional merujuk pada proses saling pengaruh atau pertukaran antara kelompok-kelompok budaya atau etnis yang berbeda dalam suatu negara. Dalam konteks ini, akulturasi dapat terjadi ketika kelompok-kelompok tersebut saling memahami, menerima, dan mengadopsi aspek-aspek budaya atau nilai-nilai dari satu sama lain sehingga membentuk identitas nasional yang kaya dan inklusif. Jenis yang ketiga ada pluralis. Dalam konteks integrasi nasional mengacu pada pendekatan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan pandangan dalam suatu negara. Jenis yang keempat ada normatif. Dalam konteks integrasi nasional mengacu pada norma-norma atau aturan-aturan yang ditetapkan untuk membimbing perilaku dan interaksi antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu negara. Jenis yang kelima ada instrumental. Dalam konteks integrasi nasional, pendekatan instrumental mengacu pada strategi atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan integrasi, seringkali dengan menggunakan kebijakan atau instrumen-instrumen tertentu. Jenis yang keenam ada fungsional. Dalam konteks integrasi nasional, pendekatan fungsional mengacu pada upaya untuk mempromosikan kesatuan dan kohesi sosial melalui kegiatan dan lembaga-lembaga yang memenuhi kebutuhan praktis masyarakat secara bersama-sama. Jenis yang ketujuh ada koersif. Dalam konteks integrasi nasional, pendekatan koersif mengacu pada penggunaan kekuatan atau tekanan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara untuk memaksa kelompok-kelompok yang berbeda agar tunduk atau menyesuaikan diri dengan norma-norma atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai kesatuan nasional. Nah, itu tadi jenis dari integrasi nasional. Sekarang masuk kepada faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama ada rasa senasib seperjuangan. Dalam konteks integrasi nasional, mengacu pada perasaan solidaritas dan persatuan yang muncul karena pengalaman bersama dalam mengatasi tantangan atau perjuangan untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Faktor pendorong yang kedua adalah pemaknaan ideologi nasional. Dalam konteks integrasi nasional, merujuk pada proses memberikan arti dan nilai pada prinsip-prinsip atau ideologi yang menjadi dasar dari identitas nasional suatu negara. Faktor pendorong yang ketiga adalah keinginan bersatu. Keinginan bersatu dalam konteks integrasi nasional mencerminkan tekad atau aspirasi untuk membangun kesatuan dan solidaritas di antara berbagai kelompok dalam suatu negara.
Faktor pendorong yang terakhir adalah antisipasi ancaman luar. Dalam konteks integrasi nasional, antisipasi terhadap ancaman luar mencakup upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi potensi ancaman dari pihak eksternal yang dapat mengganggu stabilitas, kedaulatan, atau keamanan suatu negara. Masuk pada materi terakhir, yakni faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan dalam konteks integrasi nasional merujuk pada sikap atau perilaku yang tidak menghargai atau bahkan menolak keberagaman budaya, etnis, agama, atau pandangan dalam suatu negara. Faktor penghambat yang kedua adalah kuatnya paham etnosentrisme. Kuatnya paham etnosentrisme dalam konteks integrasi nasional merujuk pada dominasi atau superioritas satu kelompok etnis atau budaya terhadap yang lain yang dapat menghambat proses integrasi nasional. Dan faktor yang terakhir adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan dalam konteks integrasi nasional mengacu pada disparitas atau ketidakseimbangan dalam distribusi kemajuan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di antara berbagai wilayah atau kelompok dalam suatu negara. Dan itulah tadi penjabaran konsep integrasi nasional dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.